Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisa sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut. Tapi sebelum kami masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Langsung saja perkenalkan, nama saya Hayfa Syada Adila dengan NIM 106. Lalu ada rekan saya Panji Adi Pramana dengan NIM 091 dan Bilal Alim dengan NIM 079. Setelah itu kami akan masuk ke pembahasan. Yang pertama terdapat latar belakang. Di era globalisasi yang modern ini, komputer telah menjadi prasyarat untuk pekerjaan manusia. Dan seiring berkembangnya zaman, peran komputer semakin berkembang dan tidak hanya sebagai alat bantu berhitung saja, melainkan sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia. Lalu konsep sistem pakar dapat disimpan dan diproses pada komputer, lalu diadopsi sebagai pengetahuan pakar yang dapat diterapkan oleh orang lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah sistem yang kami buat ini adalah bagaimana sih cara aplikasi yang bisa memberikan informasi atau diagnosa di gangguan gigi dan mulut melalui pembahasan rangkaian bunga dengan bantuan metode sistem pakar. Selanjutnya untuk tujuannya yaitu yang pertama kami ingin membantu asisten gigi dalam mendiagnosa gangguan gigi dan mulut secara cepat dan juga tepat. Untuk yang kedua, kami mendukung pengguna cloud sebagai alat deteksi dini dalam gangguan gigi dan mulut sebagai sarana yang untuk melakukan perawatan gigi dan mulut. Dan yang terakhir yaitu sistem ini dirancang sebagai alat pembelajaran baik untuk mahasiswa ataupun siswa agar mereka dapat mengelompokkan jenis gangguan gigi dan mulut yang paling umum dengan cara mengidentifikasi gejala awalnya. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk batasan masalah di sini untuk sistem ini kami hanya memiliki 20 jenis diagnosis penyakit umum terutama yang ada sering terjadi di Indonesia. Dengan 20 diagnosis dengan 58 gejala umum yang dialami oleh pasien. Dan yang kedua ada dalam studi sistem ini kami masuk ke tahap pengujian penerapan metodologi pengembangan sistem yang digunakan. Yang ketiga, kami mengimplementasikan di platform web. Hanya di sistemnya hanya berlaku di localhost, tidak dipublish atau sistem ini tidak diperuntukkan untuk kalangan luas. Jadi batasannya hanya pengguna lokal saja yang bisa mengakses, dan hanya 20 diagnosis penyakit yang terdapat dalam sini menerapkan sistem sampai tahap pengujian saja, jadi tidak sampai ke tahap publish dari batasan masalah dari sistem analisis kami. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Pada landasan teori ini terdapat yang pertama ada aplikasi, yang selanjutnya itu ada sistem pakar. Untuk definisi dari sistem pakar itu sendiri yaitu secara umum sistem pakar adalah sistem yang kemampuannya cocok dan dapat ditiru oleh kemampuan sistem pakar.
Dan di sini ada beberapa definisi dari beberapa ahli tentang apa itu sistem pakar. Yang pertama ada dari William Stubblefield dan George F. Lager pada tahun 1993 yang menjelaskan bahwa sistem pakar itu adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Yang kedua ada dari Ephraim Turban pada tahun 1992 yang menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir ada dari Caratano dan Riley pada tahun 1989 menjelaskan bahwa sistem pakar ialah suatu sistem komputer yang dapat menyamai atau bahkan meniru kemampuan seorang pakar. Dan selanjutnya kita langsung ke tujuan dari sistem pakar. Sistem pakar itu sendiri ialah paket perangkat lunak atau suatu program komputer yang dimaksudkan sebagai panduan dan bantuan dalam memecahkan suatu masalah dalam disiplin ilmu tertentu, seperti halnya dalam ilmu alam, teknik, matematika, atau bahkan kedokteran. Dan sistem pakar ini adalah bagian dari AI atau kecerdasan buatan. Dan selanjutnya kita langsung ke kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat meningkatkan output dan produktivitas. Dan yang kedua bisa meningkatkan kualitas. Yang ketiga handal, dan yang keempat merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian. Dan untuk kekurangannya, yang pertama adalah masalah dalam mendapatkan pengetahuan. Karena suatu pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah, maka kadangkala pakar dari masalah yang kita buat itu tidak ada. Untuk yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar itu yang berkualitas tinggi sangatlah sulit, dan untuk biayanya kita memerlukan biaya yang sangat besar. Dan yang terakhir, sistem pakar itu tidaklah 100% bernilai benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Dan selain sistem pakar juga terdapat diagnosa, penyakit, dan tentunya gigi dan mulut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada alur berpikir yang meliputi merumuskan masalah dan analisis kebutuhan, lalu ada studi pustaka dan studi literatur, lalu metode pengembangan, dan di dalam metode pengembangan ada 4, yaitu planning, design, coding, dan tes. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Lanjut, Ji. Nah, yang kedua ada metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang apa yang dibutuhkan dalam proses pengajuan dan pengembangan aplikasi. Nah, metode pengumpulan data ini yaitu cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, website, jurnal, maupun bahasan penelitian. Lalu, metode pengumpulan semua data juga yaitu bertujuan untuk mengumpulkan hasil jurnal yang disertai
penelitian. Selanjutnya ada metode pengembangan aplikasi. Di metode pengembangan aplikasi ini ada metode pengembangan sistem, planning, desain, coding, dan tes. Nah, yang metode pengembangan sistem ini ada 4 poin. Yang pertama, digunakan untuk kebutuhan yang sudah diketahui dengan baik. Lalu yang kedua ada prototype, yang dibuat secara efektif dengan mendapatkan kebutuhan dan aturan yang jelas. Selanjutnya ada RAD, yaitu metode cepat dari waterfall. Dan yang terakhir ada XP. Dan selanjutnya terdapat planning, yaitu tahap perencanaan data yang digunakan untuk membangun sistem pakar. Lalu ada desain yang terdapat untuk memutuskan suatu prototype. Lalu ada coding. Di coding ini yaitu untuk pengumpulan material atau database yang akan diimplementasikan. Setelah itu ada tes. Di tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi yang diajukan dan pemeriksaan yang dilakukan dengan mengacu pada data diagnostik yang diedit selama tahap perencanaan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Di kebutuhan perangkat keras itu ada PC, hard disk 10 GB, monitor 14 inci, memori minimum 128 MB. Lalu kebutuhan perangkat lunaknya ada sistem operasi, yaitu Windows 10, bahasa program PHP, lalu MySQL, dan Stack eksternal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 berupa analisis dan perancangan sistem. Di bab ini terdapat ada planning, desain, sama perancangan sistem. Di planning ini tadi sudah dijelaskan di bab sebelumnya, seperti membentuk konsep sistem yang akan dibuat nanti ke depannya. Terus desain ini kayak desain terdiri dari prototipe yang menjelaskan dari alur dari sistem ini dan desain GUI dan lain-lain desainnya. Di perancangan sistem terdapat desain data flow diagram. DFN ini menggambarkan aliran data dari suatu proses yang sering disebut sebagai sistem informasi. Di sini terdapat memberikan informasi tentang input dan output dari sebuah entitas. Jadi di sini sistemnya user itu memberikan gejala penyakit yang dialaminya, terus diolah oleh sistem. Nanti sistem ini memberikan kepada data hasil keluhan atau diagnosis ke pakar. Nanti pakar menganalisa dan memberikan data hasil diagnosis ke sistem pakar. Nah, akan diberikan lagi kembali ke user. Jadi user itu memberikan gejala yang diberikan ke sistem. Nanti sistem akan mengolah dan akan memberikan hasil dan penanganan dari hasil gejala-gejala sebelum yang diberikan oleh pasien. Yang kedua ada flowchart. Flowchart di sini aplikasinya dimulai. Ketika memulai, aplikasinya akan menampilkan suatu page home atau tampilan awal. Di dalam page ini terdapat empat fungsi, yaitu fungsi pertama itu untuk memilih diagnosa, yang kedua edit, yang ketiga ada edit, dan
help, dan yang keempat ada about. Di dalam masing-masing tools tadi fungsi tadi terdapat seperti diagnosa ini akan menampilkan tampilan menu diagnosa seperti menampilkan eh, kayak gejala-gejala apa yang dialami, dan untuk edit akan menampilkan menu login, dan di sini kita akan bisa mengedit kayak data, terus hasil dan sebagainya. Yang ketiga ada help. Di sini untuk menampilkan menu help, jadi memberikan kepada user itu apa tentang bantuan seputar masalah di dalam sistem atau aplikasi ini. Yang terakhir ada about, yaitu menampilkan menu seputar seputar aplikasi. Jadi apa itu aplikasi ini dan penjelasan singkat terhadap dari sistem ini. Dan yang terakhir ada tutup aplikasi, exit atau exit. Selanjutnya ada menu navigasi. Di menu navigasi tadi ada home, diagnosa, edit, menu help, dan menu about. Terus perancangan basis data di sini pada sistem ini memiliki 3 entitas, dan setiap entitasnya itu memiliki atribut-atributnya. Seperti entitas yang pertama diagnosa, ada primer key-nya, ada ID diagnosis, yang terus ada diagnosis, definisi, dan penanganan. Yang entitas kedua primer key-nya ada ID gejala dan keterangan gejala. Yang terakhir ada grup gejala, keterangan dan keterangan. Yang selanjutnya ada tabel ERD. Di sini tuh ERD merupakan entitas dan atribut yang berelasi antar entitas lain. Di sini ada dari diagnosa terdiri dari 4 relasi, yaitu entitas, terdapat diagnosis, dan tadi yang telah dijelaskan di atas. Ini bentuk dari ERD dari sistem. Oke, selanjutnya. Lalu selanjutnya ada distinguish. Yang pertama ada menu login. Nah, di menu login ini user dapat memasukkan email beserta password. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman home. Nah, di halaman home ini user disambut dengan kalimat selamat datang di sistem pakar penyakit gigi dan mulut berbasis web. Selanjutnya, user akan diarahkan ke halaman diagnosa. Nah, di halaman diagnosa ini terdapat jenis-jenis gejala yang dirasakan. Lalu, user akan diarahkan ke halaman hasil diagnosa. Nah, di hasil diagnosa ini terdapat jenis diagnosanya, definisinya, bahkan ke penanganannya. Selanjutnya, user akan diarahkan ke halaman help yang berisi panduan-panduan pengguna sistem pakar. Selanjutnya masuk ke halaman about. Nah, di halaman about ini adalah akun dari user. Seperti itu. Lalu kesimpulan dari laporan kami adalah sistem pakar dalam bidang kedokteran, yakni diagnosa penyakit gigi dan mulut, memang sangat diperlukan oleh masyarakat luas ya, dan bisa dijadikan sebagai asisten yang cukup cerdas dalam membantu pekerjaan manusia, dan juga untuk mengetahui segala bentuk jenis penyakit gigi dan mulut. Lalu masyarakat juga akan mengetahui apa sih penyakit diagnosa gigi dan mulut itu melalui aplikasi yang kami buat. Karena aplikasi ini memang didesain sangat sederhana supaya yang menggunakan itu
dapat mengerti. Udah. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.